Assalamualaikum, apa kabar semua? Semoga baik-baik aja ya. Video kali ini kita buat cemilan yuk. Cemilan ini bisa juga loh jadi teman nasi. Ada yang bilang tahu berontak, gehu, atau tahu isi. Bahan apa saja yang diperlukan dan bagaimana cara membuatnya? Yuk simak videonya. Saya menggunakan satu bungkus atau satu kantong tahu coklat seperti ini. Bisa juga sih menggunakan tahu putih biasa, tapi nanti rasanya bakal sedikit berbeda. Kemudian untuk isiannya, saya menggunakan tauge dan wortel. Wortel ini opsional aja ya. Karena namanya gehu, jadi yang wajib ada itu tauge dan tahu. Agar rasanya lebih enak, saya menambahkan potongan daun bawang. Saya gunakan 1 batang daun bawang. Kemudian untuk bumbunya nanti akan saya cincang halus. Nah, saya menggunakan 1/4 bagian bawang bombay. Kalau nggak ada bawang bombay bisa diganti dengan bawang merah biasa. Ukurannya cukup 2 siung aja. Nah, kemudian saya menggunakan 2 siung bawang putih. Selanjutnya kita siapkan bahan-bahan untuk membuat kulit gehunya. Saya menggunakan 1 mangkuk kecil terigu yang dicampur dengan 4 sendok makan tepung beras. Agar rasanya lebih crunchy dan gurih, saya juga akan menggunakan 1 sendok makan margarin. Saya juga menambahkan kaldu bubuk dan garam. Semua bahan ini nanti akan dicampur dengan air. Pada saat menggunakan airnya, sedikit-sedikit aja dulu, jangan langsung banyak. Sekarang kita potong-potong dulu wortelnya ya. Saya potong-potong wortelnya seperti korek api. Kalau hasilnya pengen lebih cepat, bisa juga menggunakan parutan wortel. Bebas, pengen yang mana. Karena saya nggak ada parutan wortelnya, jadi saya potong-potong manual seperti ini. Hasilnya kurang lebih seperti batang korek api. Ini wortelnya sudah mulai selesai dipotong. Selanjutnya kita iris-iris dan cincang bawang bombay dan bawang putihnya. Pertama, bawang bombaynya saya iris tipis seperti ini terlebih dahulu. Kemudian setelah selesai, saya cincang-cincang halus bawang putihnya. Kemudian saya satukan kembali dengan irisan bawang bombay tadi dan dicincang bersamaan. Kalau nggak dicincang juga nggak apa-apa sih. Mau diiris aja atau bahkan bisa diulek. Pilih aja sesuai selera maunya yang mana. Oh iya, berikut rangkuman bahan-bahannya. Selanjutnya, panaskan minyak, kemudian masukkan perbawangan yang tadi. Tumis semua bawangnya ini sampai layu dan mengeluarkan wangi. Aduk-aduk ya, jangan sampai gosong. Setelah bawangnya layu dan harum seperti ini, baru deh masukkan wortelnya. Saya masak wortelnya terlebih dahulu karena kan toge cepat matang. Nah, agar matangnya ini cepat, saya juga menambahkan air. Aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Cek terlebih dahulu wortelnya sudah empuk atau belum. Kalau wortelnya sudah empuk, baru deh kita masukkan togenya. Kemudian kita tambahkan juga bawang daunnya. Bawang daunnya sudah saya iris-iris ya. Tadi tidak sempat saya videokan. Tuh seperti ini. Iris setipis mungkin. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Jangan lupa ditambahkan bumbu. Bumbunya cukup dengan kaldu bubuk dan garam. Saya tidak menggunakan lada, tapi kalau misalnya mau menggunakan lada juga boleh. Lada putih ya. Setelah ditambahkan bumbu, jangan lupa aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Cek rasanya terlebih dahulu, kemudian kalau sudah matang, matikan kompor. Isiannya sudah jadi deh. Saya namakan makanan ini gehu ya. Gehu, toge, tahu. Ini diamkan dulu sampai dingin. Kemudian setelah dingin, baru deh masukkan ke dalam tahunya. Tahunya saya belah menjadi 2, tapi tidak sampai putus. Jadinya seperti ini. Tuh, isian dalam tahunya tidak saya buang ya, tapi nanti saya tekan-tekan ke bagian dalamnya agar isiannya bisa lebih banyak masuk. Tuh, seperti ini. Jadi bolong kan walaupun isiannya tidak dibuang. Saya ambil sekitar 1-2 sendok makan isian. Dipadatkan ya, tekan-tekan saja ke bagian dalam. Tuh, jadinya seperti ini. Cukup padat kan? Ulangi proses tadi sampai semua isian dan tahunya habis.
Gehu ini dimakan hangat-hangat enak deh, apalagi ditambah dengan rawit atau saus sambal. Saya lebih suka dimakan dengan rawit sih. Kalau teman-teman sukanya dengan rawit atau dengan saus sambal? Alhamdulillah semuanya sudah selesai. Kalau tidak langsung digoreng, ini bisa dimasukkan ke dalam lemari es dan besoknya bisa digoreng untuk sarapan. Saya biasanya seperti itu, tetap bagus kok, nggak basi. Sekarang kita siapkan untuk balutan kulitnya ya. Tuangkan tepung terigunya ke dalam mangkuk yang lebih besar. Saya tuangkan sebagian dulu. Kemudian tambahkan juga tepung berasnya. Selanjutnya margarin, jangan sampai skip ya margarin ini. Karena bikin kulitnya nanti jadi lebih enak dan gurih. Jangan lupa tambahkan kaldu bubuk dan garam. Tambahkan secukupnya. Selanjutnya tuangkan air deh. Airnya tuangkan sedikit-sedikit dulu. Aduk-aduk, jika dirasa masih kurang, baru tambahkan lagi airnya. Sekarang saya masukkan sisa terigunya. Saya masukkan bertahap agar memudahkan saya dalam proses pengadukan bahannya ini. Aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Tuh jadinya seperti ini. Kalau sudah kental dan tidak terlalu encer seperti ini, baru deh kita masukkan tahunya. Setelah itu kita goreng. Sebelum digoreng, pastikan tahunya benar-benar terbalut dengan terigu ya. Saya suka kalau terigunya nanti agak tebal. Panaskan minyak secukupnya. Kemudian setelah panas baru masukkan tahunya. Saya gunakan minyak yang tidak terlalu banyak, tapi nanti pada saat menggorengnya dibolak-balik aja. Jadi semua sisi tahunya matang deh. Pada saat menggoreng seperti ini, tambahkan setiap tahu itu dengan adonan terigunya. Jadi nanti hasilnya lebih tebal kulitnya itu. Tuh seperti ini, gak usah disiram-siram dengan minyak. Nanti kalau satu sisi sudah matang baru dibalik. Karena menggunakan minyak yang sedikit dan semua tahunya tidak terendam, jadi pada saat penggorengannya harus sering dibolak-balik agar semua sisinya matang merata. Setelah warnanya berubah menjadi kuning kecoklatan di semua sisi seperti ini, baru deh angkat dan tiriskan. Goreng semua bahannya sampai habis. Biasanya proses penggorengan yang kedua ini jauh lebih cepat. Karena kan minyaknya udah panas banget ya. Jangan lupa ditambahkan adonan tepung terigunya di setiap tahu agar kulitnya jauh lebih tebal. Kalau sudah matang, baru deh angkat dan tiriskan. Gehunya sudah jadi. Gimana? Cukup mudah bukan untuk membuatnya? Dimakan dengan rawit atau saus sambal jauh lebih enak loh. Terima kasih ya yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa recook. Bye!